Bayangkan hari-hari Anda itu seperti sebuah permainan Tetris, tapi yang versinya tidak ada habisnya. Anda tahu kan perasaannya? Oh iya, sangat tahu. Balok tugas pertama jatuh, Betul, balok pertama jatuh, misalnya membalas email klien, Anda tempatkan di sudut. Lalu jatuh lagi balok berikutnya, rapat dadakan dengan tim. dan tiba-tiba balok notifikasi, lalu revisi dokumen, semuanya terus berjatuhan. Iya, berjatuhan dengan kecepatan yang tak kenal ampun. Anda dengan panik memutar dan menggeser balok-balok tugas itu, mencoba menjejalkannya ke dalam celah-celah sempit di jadwal Anda. Anda bertahan, menyusunnya secepat mungkin, tapi balok-balok itu terus jatuh semakin cepat sampai layar Anda penuh. Game over. Benar, game over. Anda menatap layar dengan perasaan benar-benar kelelahan. Anda mengakhiri hari dengan kalender yang mungkin terlihat penuh warna dan sangat sibuk. Tapi, ketika Anda merefleksikan apa yang sebenarnya telah dicapai, Anda menyadari bahwa Anda tidak membuat kemajuan apapun pada tujuan-tujuan yang paling berarti. tepat sekali. Jika skenario ini terasa sangat familiar bagi Anda, maka Anda berada di tempat yang tepat. Selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita akan membongkar tumpukan sumber riset yang sangat luar biasa. Waktu saya membaca materi-materi ini, termasuk artikel panduan ahli seperti Beyond the Tetris Effect, lalu Strategic Time Management, serta berbagai analisis produktivitas lainnya, saya langsung merasa, wow, kita selama ini mungkin memainkan permainan yang salah. Karena misi kita pada eksplorasi mendalam hari ini bukanlah untuk mengajarkan Anda cara menjejalkan lebih banyak balok Tetris ke dalam 24 jam. Sama sekali bukan itu. Misinya adalah membantu Anda membangun apa yang oleh materi-materi ini sebut sebagai arsitektur kognitif. Sebuah sistem yang sangat disengaja. Betul, sistem yang dirancang khusus untuk melindungi energi mental Anda dan mengubah kalender Anda dari sekedar daftar tugas pasif yang mendikte hidup Anda menjadi sebuah cetak biru menuju kebebasan yang sesungguhnya. Oke, mari kita bedah ini. Karena ada satu kesalahpahaman raksasa di luar sana yang sering membuat orang frustrasi saat mencoba mengatur waktu mereka. Nah, kesalahpahaman terbesar yang sering menjebak para profesional itu terletak pada kebingungan antara dua istilah. Istilah yang sering dilebur menjadi satu, yaitu time blocking dan time boxing. Orang sering menganggapnya sama ya. Sering banget. Kalau kita melihat obrolan di media sosial atau membaca blog produktivitas sepintas lalu, orang-orang menggunakan kedua kata ini secara bergantian. Seolah-olah mereka adalah teknik yang identik. Padahal, jika kita berbicara tentang arsitektur kognitif yang solid, keduanya adalah dua hal yang sangat berbeda. Keduanya adalah penawar untuk penyakit produktivitas yang berbeda kan? Benar. Mari kita mulai dengan time blocking terlebih dahulu. Pemblokiran waktu ini pada dasarnya adalah penawar utama untuk gangguan atau distraksi. Praktek ini murni tentang memesan sebuah slot waktu di kalender Anda yang sifatnya transaksional. Misalnya Anda menetapkan di kalender jam 9 sampai 11 pagi kerja mendalam untuk proyek X. Tepat. Fokus utama dari time blocking adalah sekedar mendedikasikan waktu dan ruang untuk memastikan bahwa Anda memulai pekerjaan tersebut. Ini menjawab pertanyaan, kapan dan di mana pekerjaan itu akan dilakukan. Jadi kalau boleh saya analogikan, time blocking itu seperti menyewa ruang rapat eksklusif untuk diri Anda sendiri. Anda mengunci pintu, mematikan telepon, supaya Anda bisa mulai bekerja tanpa ada orang yang tiba-tiba masuk menanyakan menu makan siang. Analogi yang pas. Dan di sisi lain, kita punya time boxing. Ampar, karena time boxing adalah penawar mutlak untuk perfeksionisme. Jika time blocking peduli pada kapan Anda mulai, time boxing memberi batasan tegas pada kapan Anda harus berhenti. Ini adalah tentang menetapkan batas waktu mutlak atau hard stop. Misalnya Anda memberi diri Anda waktu tepat 45 menit untuk menyusun draft email yang agak canggung kepada klien. Ketika alarm berbunyi dalam 45 menit, Anda harus berhenti. Terlepas dari apakah draft itu sudah terasa sempurna atau belum. Anda menghentikan pekerjaan itu dan beralih ke hal lain. Tapi tunggu sebentar. Kalau saya memposisikan diri sebagai pendengar yang punya standar tinggi terhadap pekerjaannya, bukankah time boxing ini terdengar agak berisiko? Berisiko bagaimana maksudnya? Ya, kalau kita batasi 45 menit dan belum selesai dengan baik, masa kita harus tinggalkan begitu saja? Bukannya itu justru menghasilkan pekerjaan yang setengah matang?
Itu kekhawatiran yang sangat wajar, dan justru disitulah letak kejeniusan metode ini. Apa yang memukau di sini adalah bagaimana time boxing secara langsung melawan salah satu hukum paling mematikan dalam manajemen waktu, yaitu hukum Parkinson. Hukum Parkinson, bahwa pekerjaan akan selalu mengembang untuk mengisi waktu yang tersedia. Betul sekali. Coba pikirkan kembali masa-masa sekolah. Jika Anda diberi waktu 1 bulan penuh untuk menulis sebuah esai 10 halaman, esai itu secara ajaib akan memakan waktu 1 bulan penuh. Kita akan merevisinya berulang kali, ragu-ragu dengan pilihan kata. Melakukan riset tambahan yang sebenarnya tidak relevan, dan akhirnya baru benar-benar panik mengerjakannya di malam terakhir. Time boxing memotong siklus melar itu sepenuhnya. Dengan memberikan batasan waktu yang sempit ya. Iya, Anda menciptakan urgensi buatan yang sehat. Anda memaksa otak Anda untuk menjadi efisien secara brutal, memprioritaskan apa yang benar-benar inti dari tugas tersebut. Ini bukan tentang membiarkan pekerjaan setengah matang, tapi tentang menyadari bahwa tahap menyempurnakan seringkali hanyalah penundaan yang terselubung. Wow, masuk akal sekali. Penundaan yang terselubung. Dan kalau kita lihat dari catatan literatur kita, ada satu detail praktis agar kedua metode ini tidak berujung pada kegagalan, yaitu soal perbedaan antara berfokus pada aktivitas versus hasil akhir. Ini poin yang sangat penting untuk diterapkan. Waktu membaca ini, saya langsung cek kalender saya sendiri dan tertawa, karena ternyata saya sering melakukan kesalahan ini. Begini contoh nyatanya, untuk Anda yang sedang mendengarkan. Jangan pernah menulis di kalender Anda sesuatu yang abstrak seperti, kerjakan laporan. Tulisan seperti itu di kalender hanyalah sebuah niat baik, bukan sebuah misi. Tugas yang samar akan mengembang tanpa kendali, karena otak Anda tidak punya definisi yang jelas tentang garis finishnya. Kapan Anda tahu Anda sudah selesai mengerjakan laporan? Tidak jelas. Sebaliknya, ubah bahasanya menjadi sesuatu yang sangat spesifik dan berbasis hasil. Seperti, tulis 800 kata untuk bab 2. Atau, selesaikan draft awal slide presentasi klien X dari halaman 1 sampai 5. Tugas yang spesifik seperti ini jauh lebih mudah untuk diblokir atau dibatasi waktunya karena Anda tahu persis kapan Anda bisa mencentangnya dari daftar. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita mulai melihat bahwa sekedar memanipulasi waktu di kalender tidak pernah cukup. Ini membawa kita pada pergeseran paradigma yang fundamental dalam analisis kita hari ini. Kita harus beralih dari sekedar manajemen waktu menuju manajemen energi. Waktu itu sifatnya statis ya, kaku. Sangat kaku. Kita semua hanya diberikan 24 jam yang sama setiap harinya. Tetapi, energi kita sangat fleksibel, dinamis, dan berfluktuasi seperti gelombang laut sepanjang hari. Memperlakukan jam 8 pagi sama dengan jam 3 sore adalah sebuah kesalahan strategis yang mahal. Saya benar-benar merasakan poin ini. Waktu saya membaca bagian tentang jam biologis utama ini, saya baru sadar kenapa saya sering mentok. Dulu saya sering mencoba menulis naskah berat di jam 3 sore, dan rasanya seperti menyuruh otak saya berlari di dalam kolam lumpur. Karena energinya sudah tidak di sana. Berdasarkan analisis kita harus membagi hari berdasarkan jenis pekerjaan. Ada 2 kategori besar, kerja mendalam dan kerja dangkal. Kerja mendalam atau deep work adalah pekerjaan yang sangat menuntut secara kognitif. Konsentrasi penuh seperti menulis proposal atau menyusun strategi. Untuk sebagian besar dari kita, jam emas ini ada di pertengahan pagi ketika pikiran masih segar. Dan jam-jam emas ini harus dijaga layaknya harta karun. Menjaganya berarti Anda harus dengan sadar menyingkirkan apa yang kita sebut sebagai kerja dangkal dari jam-jam tersebut. Kerja dangkal ini hal-hal administratif kan? Betul, memindahkan data, membalas puluhan email rutin, atau rapat pembaruan status yang tidak perlu pemikiran kritis. Logikanya sederhana. Tugas-tugas berbobot rendah ini harus diletakkan pada saat Anda mengalami penurunan energi secara alami. Biasanya sore hari setelah makan siang. Ya,
Saat energi Anda sudah terkuras, Anda mungkin tidak bisa menulis strategi brilian, tetapi Anda masih memiliki sisa tenaga yang cukup untuk membalas email atau merapikan meja. Jadi intinya, jangan menggunakan bahan bakar jet untuk menyalakan kompor gas kecil di dapur Anda. Kalau Anda menghabiskan jam 9 pagi saat otak sedang tajam-tajamnya hanya untuk membalas rentetan email yang tidak mendesak, itu adalah sebuah bencana strategis. Jangan biarkan baterai mental Anda habis untuk hal yang salah. Karena saat Anda tiba di jam 3 sore dan berniat mengerjakan proyek besar, tangki bensin Anda sudah benar-benar kosong. Anda hanya akan menatap layar dengan perasaan bersalah. Kegagalan dalam membaca ritme energi alami inilah yang sering membuat sistem kalender seseorang hancur. Dan berbicara tentang sistem yang hancur, materi kita menyoroti fenomena psikologis yang menarik tentang mengapa kita selalu merasa kekurangan waktu. Fenomena ini disebut kekeliruan perencanaan atau the planning fallacy. Secara statistik, rata-rata profesional meremehkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas sebesar 30 hingga 50%. Mengapa? Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang sangat optimis ketika merencanakan masa depan mereka sendiri. Terlalu optimis kadang. Saya menyebutnya sindrom pahlawan super minggu malam. Wah, istilah yang menarik. Seperti apa persisnya? Ya Anda tahu kan, saat kita duduk santai di hari Minggu malam, menatap kalender minggu depan, kita tiba-tiba merasa memiliki kekuatan super. Kita bayangkan skenario paling sempurna. Besok saya akan bangun pagi, menulis 10 halaman tanpa henti, selesai tepat waktu sebelum makan siang. Padahal realitanya di hari Senin pagi, Tiba-tiba, koneksi internet kantor mati, rekan kerja menelpon sambil panik, dan kucing peliharaan Anda di rumah muntah di atas laptop. Rencana indah itu hancur dalam 10 menit pertama. itulah mengapa para ahli produktivitas sangat merekomendasikan sebuah mekanisme pertahanan yang konkret, yaitu aturan 1,5 kali. Aturan emas untuk menjaga kewarasan di tengah realita yang tak bisa diprediksi. Bagaimana cara kerjanya? Jika Anda mengestimasi sebuah tugas kompleks butuh waktu 2 jam, jangan memblokir 2 jam. Blokirlah waktu 3 jam. Kalikan estimasi paling optimis Anda dengan 1,5. Ini bukan pesimisme, ini realisme. Memberi ruang bernafas ketika ada yang tidak sesuai rencana ya? Tepat. Dan selain aturan 1,5 kali, ada satu lapis pelindung lagi untuk keseluruhan hari Anda. Peneliti menyebutnya sebagai aturan 20% atau penyangga kekacauan. Nah, tunggu dulu. Saya mau bertindak sebagai pengacara setan di sini. Membiarkan 20% dari waktu kerja kita kosong tanpa blok tugas. Iya, dibiarkan sebagai buffer. Langsung menyelipkan undangan rapat dadakan. Jadwal kosong itu undangan untuk diinterupsi. Bagaimana cara kita melindunginya? Itu poin kritis. Rahasianya Anda tidak membiarkannya terlihat kosong secara visual bagi orang lain. Anda tetap memblokirnya di sistem kalender, tetapi Anda menamainya dengan label seperti waktu fokus, buffer, atau sekedar do not book. Jadi kita mengklaim ruang tersebut secara spasial tanpa menugaskan tugas spesifik. Mengapa ini penting? Karena kesalahan fatal yang sering dilakukan profesional adalah menyusun jadwal mereka secara back-to-back. Jam 9 rapat A, jam 10 rapat B, jam 11 ngerjain dokumen, tanpa jeda 1 menit pun. Terlihat impresif di kertas, tapi rapuh di dunia nyata. Peneliti menggunakan istilah brittle atau mudah patah. Di dunia nyata, rapat sering molor. Jika Anda tidak punya penyangga kekacauan, keterlambatan 10 menit di pagi hari akan memicu efek domino, mengacaukan seluruh sisa jadwal Anda. Ibaratnya seperti shock breaker atau suspensi pada mobil. Kalau kita berkendara di jalan berlubang tanpa suspensi, satu guncangan kecil bisa merusak mesin. Buffer inilah suspensi Anda. Dan untuk aplikasinya sehari-hari, salah satu pedoman yang sangat bagus adalah sengaja membuat jeda 15 hingga 30 menit di antara tugas-tugas kognitif yang besar. Saya ingin menekankan ini kepada Anda yang sedang mendengarkan. Jeda peralihan ini bukanlah pemborosan. Anda butuh waktu untuk berdiri, mengambil air putih, dan mengatur ulang pikiran sebelum terjun ke tugas berikutnya. Berbicara tentang transisi pikiran, kita harus menyelami data mengerikan tentang apa yang terjadi ketika fokus kita bocor. Data mengenai biaya peralihan kognitif. Penelitian menunjukkan otak butuh waktu rata-rata 23 menit untuk kembali fokus sepenuhnya pada pekerjaan mendalam setelah satu interupsi. Wow, 23 menit cuma buat kembali fokus? Ya,
Hanya dari satu interupsi kecil? Kalau dipikir-pikir, itu ibarat kita lagi ngebut di jalan tol, fokus melaju cepat. Lalu tiba-tiba kita harus injak rem mendadak sampai berhenti total karena ada kucing lewat. Untuk bisa kembali melaju 100 km per jam, butuh waktu dan bahan bakar ekstra. Bayangkan kalau Anda sedang menulis dokumen rumit, lalu ada notifikasi email. Anda berpikir, cuma baca email 1 menit kok. Anda tidak hanya kehilangan 1 menit, otak Anda baru saja membayar pajak kognitif sebesar 23 menit. Mengecek pesan 10 kali saja dalam sehari berarti Anda telah membocorkan berjam-jam fokus puncak Anda. Sangat merugikan. Lalu bagaimana menambalnya? Kita diperkenalkan pada strategi batching dan theming, mengelompokkan pekerjaan serupa agar otak tidak perlu terus mengubah gigi mentalnya. Buat blok waktu khusus hanya untuk email, misalnya 30 menit sebelum makan siang dan sebelum pulang. Selain harian, ada juga tema harian atau day theming ya. Hari Senin khusus operasional, hari Selasa untuk pertemuan klien. Dengan tema ini, kita mengurangi beban mental untuk memutuskan apa yang harus dikerjakan. Benar sekali. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Biarpun kita sudah menerapkan time blocking dan mematikan notifikasi, terkadang musuh terbesarnya bukanlah orang lain. Musuh terbesarnya adalah otak kita sendiri. Gangguan internal maksudnya? Betul. Saat asyik di zona kerja mendalam, tiba-tiba muncul pikiran acak. Astaga, saya lupa bayar tagihan listrik. Atau, aduh, saya harus balas pesan WhatsApp teman. Gangguan ini sering lebih kuat dari notifikasi ponsel. Bagaimana kita menanganinya tanpa menghancurkan momentum? Inilah saatnya taktik tempat parkir atau parking lot menjadi penyelamat. Ketika gangguan internal muncul, jangan biarkan mereka menghentikan laju Anda. Siapkan buku catatan fisik atau sticky notes di meja Anda. Jadi saat pikiran bayar listrik itu melintas, kita tulis saja di sana? Cukup ambil pulpen, tulis bayar listrik, dan lupakan. Itulah tempat parkir Anda. Dengan menuliskannya secara fisik, Anda mengeluarkan pikiran itu dari memori kerja jangka pendek Anda. Otak akan tenang karena tahu catatannya aman. Lalu kita bisa langsung kembali ke tugas utama detik itu juga, dan baru memproses daftar di tempat parkir itu nanti di blok kerja administratif sore hari. Taktik pertahanan psikologis yang brilian. Sangat brilian, dan prinsip membebaskan memori kerja ini juga krusial untuk bagaimana kita mengakhiri hari kita. Bagaimana Anda menutup hari kerja sama pentingnya dengan memulainya. Disinilah kita membedah aspek psikologis terdalam dari literatur kita. Pernahkah Anda berbaring di tempat tidur malam hari, sangat lelah, tapi pikiran berpacu memikirkan proposal yang baru selesai setengah? Dalam dunia psikologi, fenomena itu disebut efek Zeigarnik. Otak manusia cenderung mengingat tugas-tugas yang belum selesai jauh lebih kuat daripada yang sudah diselesaikan. Otak kita membenci sesuatu yang tidak tuntas. Hal ini menciptakan siklus terbuka atau open loops yang menggantung di pikiran. Ketegangan mental inilah yang menyebabkan rasa bersalah dan menjadi pemicu utama kelelahan mental atau burnout. Untungnya, materi kita memberikan solusi elegan, yaitu menerapkan ritual penutupan hari. Anda mendedikasikan 15 menit terakhir hari kerja Anda untuk meninjau kalender hari ini dan merencanakan esok hari. Jika ada blok tugas yang tidak selesai, Anda tidak meninggalkannya begitu saja. Anda memindahkannya ke jadwal besok. Anda memberitahu otak, "Hei, kita belum selesai, tapi rencananya sudah aman di kalender besok." Siklus yang terbuka tadi berhasil ditutup secara kognitif. Dan untuk memastikan rencana itu bermakna, para ahli menyarankan struktur 3 level. Paling atas adalah niat mingguan. Apa proyek paling penting minggu ini? Turun ke level 2, kemenangan harian. Apa 3 hal esensial yang harus maju hari ini? Dan level paling bawah yang sangat taktis adalah misi blok. Apa definisi sukses di 90 menit ke depan? Struktur berlapis ini memastikan setiap menit yang diblokir mendorong tujuan hidup Anda. Mencegah Anda jatuh ke perangkap produktivitas palsu, terlihat sibuk menyapu daun padahal rumah sedang terbakar. Jadi, apa arti dari semua ini untuk Anda? Setelah kita membongkar perbedaan time blocking dan time boxing, menyelaraskan jadwal dengan energi, menambahkan penyangga waktu, memarkir gangguan internal, dan menutup hari dengan ritual, kita sampai pada satu kesimpulan. Bahwa praktik arsitektur kognitif ini sama sekali bukan bertujuan untuk merantai Anda pada jadwal yang kaku. Ini bukan tentang mengubah Anda menjadi sebuah robot. Justru sebaliknya, ini adalah cetak biru untuk mengurangi kelelahan mengambil keputusan. Bayangkan bangun pagi dan tidak perlu bingung memilih apa yang dikerjakan. Keputusannya sudah dibuat kemarin. Ini tentang mengamankan waktu Anda agar dapat hidup secara disengaja.
Sebagai penutup, saya ingin menekankan satu prinsip. Jika hal mendesak terjadi, pindahkan blok waktu Anda. Jangan dihapus. Kalender adalah komitmen. Tapi jangan terlalu keras pada diri sendiri di awal ya. Betul, mulai perlahan. Cobalah 2 atau 3 blok sehari. Sistem ini diciptakan untuk melayani Anda dan kesehatan mental Anda. Dan jika kita merangkum semuanya, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Pertanyaan yang sangat menantang untuk Anda renungkan. Kita sering mendengar bahwa waktu adalah cerminan dari prioritas hidup. Jadi, bayangkan jika seseorang yang sama sekali tidak mengenal Anda, mengambil kalender Anda minggu lalu dan melihat setiap blok waktunya. Nilai-nilai kehidupan seperti apa yang akan mereka simpulkan tentang diri Anda? Apakah kalender itu menceritakan kisah tentang seseorang yang mengendalikan takdirnya sendiri, atau yang terus bereaksi terhadap prioritas orang lain? Apakah kalender Anda menceritakan kisah yang benar-benar ingin Anda wujudkan? Selamat merenung, selamat bereksperimen, dan selamat menata ulang arsitektur hari esok Anda.